Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Ta'lim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, damaian, kenyamanan, semua itu karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita kajian agak singkat ini karena waktunya habis maghrib, jadi kita paling 30 menit ya. Kita pakai judul atau tema topik yaitu metamorfosis ya, sang jiwa. Jadi seperti undangan di WA Group ya, metamorfosis ya, metamorfosis bahasanya rada angel. Tapi intinya adalah suatu makhluk hidup yang mengalami perubahan, gampangannya seperti itu. Jadi yang terkenal itu ulat menjadi kupu-kupu, itu kalau binatang. Lah ini hubungannya dengan jiwa. Maka jiwa itu harus dituntun oleh petunjuk ya. Maka di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anabu ilallahi, dan kembalilah kepada Allah. Lahumul busra, kalau kamu sudah kembali kepada Allah, bagi kamu sekalian itu adalah kesenangan ya. Wa basir ibadi, dan berilah kabar gembira kepada hambaku, hamba yang kembali ya. Jadi kalau istilah taubatan dari tabaya tubuh itu kembali ke jati diri, kembali ke makna jiwa sejati, kembali mengenal diri dan meniti ke dalam diri, ini namanya kembali. Jadi tahu fitrahnya, tahu dirinya. Sebab kebanyakan manusia kan tidak tahu dirinya, menjadi diri-diri yang palsu kan begitu. Nah, siapa itu ya? Alladzina yastami'unal qaula, yaitu orang-orang yang mereka itu mendengarkan perkataan. Kalau penjelasan mendengarkan khotbah itu kan qaulullahu ta'ala bi kitabihil karim misalnya, telah berfirman Allah Ta'ala, qaul. Dalam bahasa Al-Quran itu Allah juga qala, Rasul juga qala, orang beriman juga qala, orang kafir juga qala, syaitan juga qala. Artinya telah berkata. Kalau Allah karena perbendaraan bahasa Indonesia ini agak banyak, maka Allah berfirman, Nabi bersabda. Kalau orang Jawa ya yang posisinya tinggi medar sabdo dan lain sebagainya. Tapi nek bocah sing anu gur ngucap, omong dan lain sebagainya. Tapi itu karena bahasa kita itu banyak ya. Seperti kalau nasi ya, itu kalau bahasa Inggris cuma rice, tapi kalau bahasa Jawa ya pari, beras itu dadi sego, nek rada nyemlek jenang, sego mambu dipe aking pun tekan inti-inti ya. Itulah perbedaannya. Maka ini bahasa saja. Tapi intinya ya, orang-orang yang sudah mengikuti perkataan yang apa? Istilahnya fajatabiuna asanah, setelah mendengarkan ya. Jadi nomor satu itu modalnya telinga, kan Allah memberikan modal telinga atau pendengaran kepada kita semua ya.
dalam surat Al-A'raf itu kan, kita lahir tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tapi sudah diberikan sam'a wal absar wal afidah itu kan, pendengaran, penglihatan dan afidah. Setelah dia mendengar perkataan fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti yang lebih baik. Ahsanahu, yang lebih baik darinya, dari perkataan tadi. Itulah ulaika, ya, mereka itulah alladzina hadahumullah, yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi orang yang mau mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang terbaik dari perkataan itu, itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah, ya, orang-orang yang menggunakan akal. Jadi dimulai dari yastami'una, mendengarkan, mendapatkan apa itu istilahnya pengetahuan. Kalau tidak mendengarkan kan tidak mendapatkan pengetahuan, Pak. Kalau bahasanya yang keren itu kan learning to know, sudah belajar mendapatkan pengetahuan atau pemahaman. Lantas diikuti wayatabiuna, ya, mengikuti ahsanah yang paling bagus. Jadi kalau bahasanya ya sudah learning to do, mengikuti sudah mengerjakan. Kalau sudah learning to know, belajar memahami karena mendengarkan tadi, kemudian learning to do, mengerjakan, akhirnya kan kalau dikerjakan terus kan menjadi learning to be. Sudah menjadi kebiasaan, sudah berkarakter kan begitu. Akhirnya learning to live together. Dia sudah bersama-sama umat yang banyak itu, ya, berbuat baik di semesta ini. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang salah satu ayat itulah, ya, yang saya sampaikan ini, ya, dalam surat Zumar ayat 17-18 tadi, sebagai alat atau petunjuk untuk kita mengadakan perubahan. Jadi jiwa kita mengalami metamorfosis dari yang tadinya itu digambarkan, kalau gambar itu hanya ulat. Ulat itu kan geremet, cuma apa istilahnya? Ya sekitar itulah, kalau sehari itu paling jauh berapa itu ya. Dan rupanya juga seperti itu, mungkin orang pada jijik, ya. Tapi setelah mengalami metamorfosis, dia nanti akan menjadi kupu-kupu yang indah. Bukan hanya sekitar itu, sudah terbang agak jauh, mungkin 200 atau bahkan 500 meter masih kuat. Sudah terbang, bentuknya bagus, ya, warnanya baik, semua orang suka, digambarkan seperti itu. Termasuk di sini adalah yang berhubungan dengan jiwa, karena jiwa juga perlu makanan. Nah, Bapak Ibu yang sekalian, sekarang untuk merubah atau metamorfosis jiwa, tadi ayat saya sampaikan, sekarang korelasinya, ya, kita lihat dalam surat 29 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwa sami'un alim. Man, siapa orang, karena adalah dia, yarju, mereka berharap, liqa Allah, berharap apa? Liqa itu ketemu, Pak, bertemu Allah. Jadi siapa yang berkehendak berharap, ya, liqa Allahi, yang ingin bertemu dengan Allah, fa'ina, maka sesungguhnya ajalallahi la'atin, waktu yang ditentukan Allah itu nanti akan datang. Nah, kalau tadi mendengarkan, mengikuti, setelah itu dapat petunjuk kan tadi, mengalami metamorfosis, yaitu berharap, ya, yarju liqa'a, jadi mengharapkan bisa ketemu kepada Allah. Maka mereka ini kalau sudah dalam dirinya itu ada pengen ketemu dengan Allah, liqa, ya,
Allah sudah memberikan, ya, fa'ina, maka sesungguhnya, jadi sesungguhnya pasti akan terjadi. La'atin, sungguh akan datang, ya, ajalah, waktunya itu nanti akan datang, akan mendapatkan waktu yang dia itu ada kesadaran yang tinggi, mengalami jiwa bertransformasi, ya, transformasinya sudah mendapatkan pencerahan sehingga dia akan jumpa dengan Allah. Dan Allah wa huwa samiun alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, Pak, kita ini kan percikan nur Allah. Harusnya kita juga suka mendengar dan suka mengetahui. Maka tadi yastami'una nal qaula, mendengarkan perkataan. Nah, oleh karena itu, ya, kalau waktu sudah dijanjikan Allah seperti ini, kita tinggal mengikuti kehendak hati yang sudah mendapatkan hidayah tadi kan. Tadi kan hada sudah mendapatkan hidayah. Hada itu fi'il madhi, artinya telah lampau, telah mendapatkan hidayah. Kalau masdarnya kan apa itu? Hidayat atau petunjuk. Nah, sekarang kita akan melihat juga untuk, ya, istilahnya refleksi metamorfosis sang jiwa tadi itu banyak berbagai hal. Kita harus mau berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan itu mulai dari tenaga, Pak. Jadi mulai dari tenaga, pikiran, ya, kemudian probio, ya. Kalau penjenengan mengikuti Kumbakarnan itu kan dimintai pikiran penggalian, ego critical, munggahipun ten probio, misalnya seperti itu. Nah, jadi dalam hal berbuat baik juga seperti itu. Itu saya menggambarkan ego critical itu ya pikiran mungkin, bahkan kan juga tiga-tiganya, ya tenaganya yang ikuke, apalagi Pak RT, ya tenagane, ya pikirane, ya duite. Misalnya seperti itu. Itulah perbuatan baik. Nah, kita contohkan di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan atau menginfakkan sebagian dari rezeki yang kamu cintai. Nah, rezeki yang kita cintai itu bisa tenaga yang kuat, pikiran yang jernih yang bisa istilahnya urun ego critical tadi, ya. Kemudian wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu infakkan maka sungguhnya Allah mengetahui, Maha mengetahui. Nah, sekarang ayat ini juga memberikan tolak ukur, Pak. Kalau sekarang istilahnya tolak ukur, kalau dulu Pak Armoko itu tolak ukur. Jadi saya pernah membenarkan yang benar itu tolak ukur atau tolak ukur gitu. Nah, sekarang mengikuti aja, saya pakai tolak ukur. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya itu yang ada dalam diri kita ini, ya, yang kita cintai, baik itu tenaga, badan, maupun ilmu pikiran, maupun harta benda. Nah, tolak ukurnya itu yang kita cintai ini kita mau melepaskan, ya, mau melepaskan. Maka dalam undangan saya temanya itu kan, ya, di dalam hukum semesta itu kasih terima itu. Jadi ini kembali ke undangan di WA Group. Ya, kalau dulu, ya, kita kan terima kasih
Kita terima lalu dikasih. Nah, sekarang kita pakai konsep laha makasabat wa alaiha maktasabat. Yaitu pakai konsep hukum semesta, ya, terima baru kasih. Akhirnya kita apa? Maknanya apa? Kita tabur baru kita menuai. Ini konsep sebenarnya dalam Al-Quran seperti itu. Ternyata kalau ya terima kasih sudah lumayan, tapi tataran yang tinggi lagi kasih terima. Jadi yang kita cintai dalam diri kita ini, ya ada tadi saya sebutkan tenaga, pikiran, dan mungkin juga harta yang mampu. Kalau yang tidak mampu tidak masalah. Yang kita cintai, Pak. Tapi biasanya kan kita ini kalau ada uang, sing duwite cek hanyir ngoten niku kan iman-iman to nggih. Nah infak sing letek kae. Gitu. Itu bukan pelit itu, ya, bukan pelit. Ternyata barang jelek yang banyak manfaatnya itu uang yang sudah lawas, Pak. Soalnya nek lawas iki nggo tuku rono, engko ning kono nggone wong nggo tuku rono nek gitu. Nek sing anyari mah go disimpen ning dompet ae. Wong kula tahu anggere ngedoli piyayi niku arep mbayari goleke sing elek. Ya wis ora apa-apa. Nek kula ya pedagang ya nek sing elek tak nggo kulaan, nek sing apik tak nggo jujuli kan begitu. Jadi gitu. Tapi ada orang bakul malah nek nggo kulaan sing apik jujuli elek itu malah kurang bagus. Yang bagus itu yang nggo kulaan sing elek, yang jelek untuk kulaan tapi yang baik untuk jujul. Jadi orang beli itu senang misalnya seperti itu. Nah itu tapi tidak ada hubungannya dengan pelit itu. Walaupun infak seikhlasnya tidak apa-apa misalnya gitu. Yang penting kan banyak duitnya lawas rapopo kan begitu ya. Tapi yang dicintai kuncinya. Yang dicintai apa? Ya. Kalau bapak punya istri, yang dicintai istrinya, kemudian mau istilah infak tenagane arep tinggo apa? Posyandu apa tinggo apa wae ora entuk misalnya itu. Itu kan kena ayat ini sebenarnya. Ini bukan hanya uang saja, ya. Apa saja? Anak misalnya, ya. Anak kita harusnya misalnya kumpulan untuk apa? Tenaganya digunakan karena yang kita cintai wis rasa wae ya. Ini menyakup banyak sebenarnya bukan hanya uang ya. Kalau uang kita tahu semua ya, genah kabeh anek sing ra seneng ya. Tapi kadang orang itu begini, Pak. Sok-sok itu latah. Alah nyambut gawe kok esuk nganti sore wong mati ra nggo duit. Kula nek enten wong sing ngeten iki latah niki kula ra seneng. Kula tak jawab. Tapi Pak, bener mati rembutan betul duit, mati ndak bawa uang. Tapi kalau tidak punya uang, setengah mati Pak misal. Nah setengah mati kalau mati separuh. Orang di itu orang apa-apa yang ngomah, gurung ngatang-ngatang orang di duit orang ngopo. Tuh, bareng anu wongnya mikir Pak. Jadi memang kalau ada orang yang seakan-akan mati harus di sana, duit ra kau mati, masa murah kau mati. Ya, inilah pemikiran-pemikiran itu harus gitu. Maka yang kita cintai ya, yang kita cintai saat ini ya harus kita supaya kita bisa metamorfosis jiwa kita dari ulat yang hanya merambat tapi bisa terbang tinggi sehingga jiwa kita ini sudah mendapatkan pencerahan dan petunjuk dari Allah karena mengikuti yang terbaik itu. Korelasinya ya masih di dalam sini surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adan wallahu ghaniyyun halim. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan atau menyakitkan perasaan penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Nah, kalau tadi kita memberikan yang terbaik itu harus ikhlas supaya kita dari apa jiwa yang seperti ulat menjadi jiwa seperti kupu-kupu. Karena apa? Kalau kita tidak ikhlas ya, kita memberi wah dulu kalau kamu tidak saya modali gitu hati opo. Sampai-sampai yang viral ini ya
nuwun sewu ini, saya tidak apa, kan kalau ya bapak saya tidak memproklamirkan tidak membacakan proklamasi, kamu masih menjadi budak kan gitu. Kan banyak yang protes. Dikira memang hanya satu orang merdeka itu. Yang mati pahlawan-pahlawan itu banyak. Sebelumnya juga sudah menyusun teks proklamasi juga banyak. Jadi kita sesuatu itu harus kolektif, Pak. Ya, tidak boleh sesuatu wah kalau tidak ada saya itu nanti akhirnya tidak baik ya. Termasuk kita bangun kampung, bangun masjid dan lain sebagainya, semua mesti kolaborasi bersama-sama. Nah, disitulah ya kita jangan sampai memberikan sesuatu kemudian ungkit-ungkit ya. Ungkit-ungkit itu bahasa Indonesia apa, Pak? Ya ungkit-ungkit ngono wae. Niki ulangan nggih. Ya, tidak apa-apa, saya lanjut dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, hal yang demikian, ya, supaya tadi kita bisa mendapatkan metamorfosis sang jiwa, kita, yaitu tadi memberikan yang terbaik yang kita cintai. Kemudian tidak diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan kepada yang kita berikan. Artinya kita ikhlas, baik itu dengan tenaga, pikiran maupun harta benda. Sehingga kita bisa melaksanakan kasih terima dalam hukum semesta ini. Konsep laha maka sabat wa alaiha maktasabat, bahwa hukum tabur tuwe itu kalau kita laksanakan kita akan mendapatkan yang namanya adalah pencerahan jiwa, ataupun kita mengalami metamorfosis jiwa kita sehingga akan terbang tinggi, indah dalam kehidupan, bisa menikmati hidup ini dengan baik sekarang saat ini di sini, dan insya Allah kalau sekarang saat ini di sini kita membuat sebab yang baik, nanti akibatnya di belakang insya Allah akan baik. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, karena ya ada gangguan listrik, semoga bermanfaat dan waktunya juga hampir habis. Yahdillahu linurihi mayasya, Allah memberikan cahaya semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Semoga makhluk hidup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.